Halo teman-teman. Greenland adalah pulau terbesar di dunia, dengan luas 2.166.000 km persegi. Secara geografis, itu adalah bagian dari benua Amerika Utara. Tetapi secara budaya dan politik, itu telah dikaitkan dengan Eropa selama ribuan tahun. Alasannya, karena Greenland merupakan bagian dari negara Nordik, Denmark. Jadi mengapa Denmark kecil, dengan luas hanya 42.933 km persegi, memiliki pulau sebesar itu? Untuk memahaminya, mari kita lihat sekilas sejarah Greenland. Pulau ini merupakan pemukiman pertama orang Inuit, dikenal juga dengan nama Eskimo. Pada akhir abad ke-10, Viking dari Norwegia menemukan tanah ini dan menamakannya Greenland, yang berarti tanah hijau, untuk menarik orang untuk menetap. Pada 1261, Greenland secara resmi dimasukkan sebagai bagian dari Norwegia dan dipimpin oleh seorang uskup, dengan sekitar 3.000–4.000 orang Eropa. Pada abad ke-14, karena perubahan iklim, Greenland berangsur-angsur menjadi dingin, sehingga sulit untuk dibudidayakan. Sementara itu, di Norwegia yang terkena dampak epidemik, mereka tidak lagi terlalu peduli dengan koloni. Penduduk pulau kekurangan pasokan makanan, dan diserang oleh Inuit, memaksa mereka untuk pergi pada akhir abad 14. Sejak itu, Viking tidak lagi tertarik pada pulau itu. Hanya ada orang Inuit yang berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Sampai tahun 1721, misionaris Norwegia, Hans Egede datang ke sini untuk menginjili orang Inuit. Saat itu, Norwegia dan Denmark bersekutu membentuk satu negara. Mereka melanjutkan untuk membangun Greenland sebagai koloni dan menetap orang. Pada tahun 1814, Norwegia menarik diri dari serikat dan pulau itu jatuh di bawah kekuasaan Denmark. Pada tahun 1940, Nazi Jerman menduduki Denmark dan Greenland berada di bawah perlindungan Amerika Serikat. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, pulau itu dikembalikan ke Denmark. Sejak 1953, Greenland telah berubah dari koloni menjadi provinsi otonom Denmark. Denmark kemudian bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa pada tahun 1973. Karena khawatir Denmark akan mengizinkan perusahaan asing untuk bersaing dan menangkap ikan secara berlebihan di perairan mereka. Dengan demikian partai-partai lokal mulai gencar mendorong untuk memperkuat otonomi. Pada 1979, Greenland menjadi negara otonom, dengan pemerintahannya sendiri dan kontrol urusan dalam negeri. Dengan sedikit perhatian pada pembangunan sosial dan ekonomi dari Denmark, gerakan otonomi terus berlanjut. Pada tahun 1985, Greenland menarik diri dari masyarakat ekonomi Eropa, karena ketidaksepakatan kepentingan ekonomi. Pada tahun 2008, sebuah referendum untuk otonomi yang lebih besar diadakan. Dengan 75% pemilih memilih ya. Pada tahun 2009, Greenland menjadi negara yang memiliki pemerintahan sendiri, secara harfiah. Mereka diberi lebih banyak kekuasaan eksekutif atas urusan luar negeri, seperti memiliki organisasi perwakilan di negara-negara dengan kepentingan komersial khusus. Dan digantikan Denmark menandatangani perjanjian internasional tertentu. Pada saat yang sama, memiliki hak untuk mengerahkan kepolisian dan pengadilan. Hal penting lainnya adalah diizinkan untuk mengelola sumber daya alam, untuk keuntungan ekonomi, secara bertahap mengurangi ketergantungan pada subsidi tahunan Denmark. Selain itu, Greenland juga berhak memiliki bahasa sendiri dan menghapus bahasa Denmark. Hanya saja, mereka bukanlah negara yang sepenuhnya merdeka. Karena kepala masih Ratu Denmark. Kontrol militer dan asing yang penting masih di tangan Denmark. Anda mungkin tidak tahu, Greenland memiliki arti strategis bagi Amerika Serikat. Karena terletak di sabuk defensif di sekitar Amerika Serikat. Pada tahun 1940, Nazi Jerman menduduki Denmark, dan ingin menggunakan Greenland untuk mendirikan stasiun cuaca untuk pertempuran. Informasi meteorologi penting selama perang di daerah dingin, karena mempengaruhi perencanaan militer dan rute kapal perang dan konvoi. Di masa lalu, Napoleon Prancis kalah dari Rusia, sebagian karena dia tidak tahu cuaca. Khawatir bahwa Nazi akan menduduki Greenland, Denmark meminta sekutunya Amerika Serikat untuk mengirim pasukan untuk melindunginya. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menawarkan untuk membeli Greenland seharga $100 juta. Namun Denmark menolak. Pada tahun 1950, Denmark setuju untuk membiarkan AS membangun kembali pangkalan udara Thule di pulau itu. Pangkalan itu diperluas secara besar-besaran dari tahun 1951 hingga 1953, sebagai bagian dari strategi pertahanan selama Perang Dingin. Di sini, ada sistem peringatan dini rudal balistik dan badan pemantau luar angkasa AS. Tidak hanya memiliki lokasi yang strategis, tetapi baru-baru ini Greenland juga telah menemukan banyak sumber daya seperti biji besi, timah, seng, berlian, emas, tembaga, uranium dan minyak, DLL. Karena iklim bumi yang memanas, lapisan es mencair, mempermudah penambangan.
Oleh karena itu, pada 2019, Presiden Trump sekali lagi mengusulkan untuk membeli Greenland dari Denmark. Namun, mereka masih mendapatkan jawaban, tidak pernah. Saat ini, Greenland adalah negara kaya, dengan PDB rata-rata 2019 sebesar $55.990. Mereka ingin memanfaatkan sumber daya yang melimpah untuk pembangunan ekonomi. Ketika mereka tidak lagi bergantung pada Denmark untuk subsidi, mereka kemungkinan besar akan memisahkan diri untuk menjadi negara yang sepenuhnya merdeka. Kapanpun mereka ingin pergi, Denmark akan menghormati keputusan itu, mengadopsi konstitusi 2009. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.